8 rahasia kenapa orang Tionghoa mudah sukses dan kaya raya. Tak dipungkiri, banyak keturunan Tionghoa yang sukses secara karir ataupun finansial. Sebut saja nama-nama seperti Ciputra, Haritanu-Sudibjo dan Bong Chandra. Dari ranah internasional mungkin kamu sudah tidak asing lagi mendengar nama Jack Ma atau Li Ka-shing. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, kenapa orang Tionghoa bisa kaya-kaya? Apa rahasianya? Berikut penjelasan kenapa orang Tionghoa banyak yang sukses secara karir dan finansial. Nomor 1. Kebanyakan orang Tionghoa gemar menabung dan berinvestasi. Orang Tionghoa itu gemar menabung dan berinvestasi. Begitu mendapatkan uang, mereka langsung menyimpannya di bank. Sering juga diinvestasikan lewat dana reksa atau deposito. Uang yang mereka tabung atau investasikan bisa sampai 75–80% dari total pendapatan. Sisanya baru dipakai untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Fenomena ini sebagian besar terkait dengan budaya dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam masyarakat Tionghoa. Menabung dianggap sebagai tindakan bijaksana untuk mengamankan masa depan dan melindungi diri dari ketidakpastian ekonomi. Selain itu, berinvestasi juga dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kekayaan dan memperluas sumber pendapatan. Dengan cara ini, kebanyakan orang Tionghoa memiliki pola pikir yang sangat terstruktur dalam mengelola keuangan mereka. Nomor 2. Mereka tidak suka mempertunjukkan kelebihan harta lewat penampilan. Simak saja bagaimana orang Tionghoa dalam berpakaian. Mereka jarang menggunakan baju mahal atau perhiasan mewah. Baju mewah hanya mereka pakai untuk peringatan hari raya dan acara penting keluarga. Bisa dibilang, kehidupan sehari-hari mereka jauh dari gengsi penampilan. Sikap ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai seperti kesederhanaan, hemat, dan rendah hati yang dijunjung tinggi dalam budaya Tionghoa. Mereka cenderung menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan, daripada memperlihatkan kemewahan secara berlebihan. Dengan demikian, pakaian dan perhiasan mewah hanya dipakai untuk acara-acara tertentu yang dianggap istimewa, sementara dalam kehidupan sehari-hari, mereka lebih memilih tampil sederhana. Ini mencerminkan filosofi bahwa kekayaan sejati tidak selalu terlihat dari penampilan luar, melainkan dari kebijaksanaan dalam mengelola keuangan dan kehidupan secara keseluruhan. Nomor 3. Karena rajin menabung, mereka bisa beli barang dengan tunai. Orang Tionghoa lebih suka beli kontan alias tunai daripada beli secara kredit. Mereka sadar bunga kredit itu justru memberatkan di kemudian hari. Tabungan mereka pun digunakan untuk membeli barang secara kontan. Kebiasaan membeli dengan tunai juga mencerminkan sikap hati-hati dalam mengelola keuangan. Dengan membeli barang secara kontan, mereka dapat menghindari beban bunga dari pembelian kredit yang dapat membebani keuangan di masa depan. Selain itu, membeli dengan tunai juga memungkinkan mereka untuk lebih mengontrol pengeluaran dan mencegah akumulasi utang yang berlebihan. Dengan demikian, rajin menabung tidak hanya memungkinkan mereka untuk memiliki cadangan dana yang cukup untuk membeli barang secara kontan, tetapi juga membantu mempertahankan stabilitas keuangan jangka panjang. Nomor 4. Mereka lebih suka masak sendiri daripada beli makanan siap saji. Orang Tionghoa lebih suka memproduksi sendiri daripada membeli. Ini juga mereka terapkan dalam hal masak-memasak. Itulah kenapa mereka bisa lebih hemat. Kebiasaan memasak sendiri juga merupakan bagian dari pola pikir hemat dan nilai-nilai kesederhanaan yang dianut oleh banyak orang Tionghoa. Dengan memasak sendiri, mereka memiliki kendali penuh atas bahan-bahan yang digunakan dan proses pengolahan makanan. Selain itu, memasak di rumah seringkali lebih ekonomis daripada membeli makanan siap saji atau makan di luar. Dengan demikian, kebiasaan memasak sendiri tidak hanya membantu mereka menghemat uang, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menjaga kesehatan dan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh keluarga mereka. Nomor 5. Mereka bekerja keras dengan semangat yang tinggi. Ketika orang biasa menghindari lembur, orang Tionghoa malah mencari-cari lembur. Menurut mereka ini adalah lahan yang bagus untuk menunjukkan semangat kerja tinggi dan memperoleh penghasilan tambahan. Ketika kita malas-malasan di kamar, mereka berpeluh keringat untuk meraih kesuksesan. Sikap ini mencerminkan nilai-nilai seperti tekun, gigih, dan komitmen yang ditanamkan dalam budaya Tionghoa.
Mereka memandang lembur sebagai kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, menunjukkan dedikasi terhadap pekerjaan, dan meraih penghasilan tambahan. Bagi banyak orang Tionghoa, bekerja keras merupakan kunci utama dalam meraih kesuksesan dan mencapai tujuan hidup mereka. Oleh karena itu, mereka rela berkorban waktu dan tenaga untuk bekerja lebih keras demi masa depan yang lebih baik. Dalam pandangan mereka, hasil dari kerja keras akan membawa kepuasan dan keberhasilan yang lebih besar daripada sekadar menghindari lembur dan beristirahat lebih banyak. Nomor 6. Bahkan mereka juga rajin cari pekerjaan sampingan. Orang Tionghoa sadar kalau pendapatan dari satu pekerjaan kadang tak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu mereka juga sering mencari pekerjaan sambilan. Mulai dari berjualan online, mengajar les dan lain-lain pun juga dilakoni. Pencarian pekerjaan sambilan merupakan strategi yang umum dilakukan oleh banyak orang Tionghoa untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup yang mungkin tidak dapat terpenuhi hanya dari satu pekerjaan utama. Mereka memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dengan demikian, mereka tidak hanya mengandalkan gaji dari pekerjaan utama, tetapi juga mencari peluang di berbagai bidang seperti berjualan online, mengajar les, atau melakukan pekerjaan sampingan lainnya. Sikap inilah yang memperlihatkan keuletan dan keberanian dalam menghadapi tantangan ekonomi serta memastikan stabilitas finansial dalam jangka panjang. Nomor 7. Karena etos kerja tinggi, orang Tionghoa lebih banyak disukai oleh para bos. Orang Tionghoa gemar bekerja dan menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Itulah alasan kenapa mereka dicintai para bos di kantor. Pekerjaan yang diserahkan pada mereka, diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Maka jangan heran kalau karirnya juga melonjak cepat. Pekerja keras, konsisten, dan berdedikasi seperti yang ditunjukkan oleh banyak orang Tionghoa seringkali membuat mereka menjadi favorit di tempat kerja. Bos sering menghargai ketekunan dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Konsistensi dalam kinerja juga membuat mereka menjadi aset berharga bagi perusahaan, yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada kemajuan karir mereka. Karena reputasi ini, orang Tionghoa seringkali mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan tanggung jawab dan mendapatkan promosi lebih cepat dibandingkan dengan rekan kerja lainnya. Nomor 8. Mereka mementingkan manfaat dan bukan gengsi semata. Coba kamu datang ke rumah orang Tionghoa yang baru mulai bekerja. Lalu tanyakan barang-barang yang mereka punya. Mereka akan menjawabnya dengan alasan utilitas atau kegunaan barang tersebut. Orang Tionghoa paham bahwa suatu barang lebih penting punya nilai guna daripada gengsi. Pentingnya nilai utilitas atau kegunaan sebuah barang daripada gengsi semata merupakan prinsip yang sangat dipegang oleh banyak orang Tionghoa. Mereka cenderung memilih barang-barang yang dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari, daripada hanya untuk menunjukkan status atau prestise. Hal ini tercermin dalam cara mereka memilih dan menilai barang-barang di rumah, di mana pertimbangan utama adalah kegunaan dan fungsionalitasnya. Dengan mengutamakan manfaat daripada gengsi, mereka dapat lebih efisien dalam mengelola keuangan dan memprioritaskan kebutuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan mereka.